Indonesia kini tengah menatap sebuah panggung impian, sebuah kanvas global tempat generasi muda kita mengukir sejarah. Bukan sembarang sejarah, melainkan mimpi paling bergengsi dalam dunia sepak bola, Piala Dunia U17. Inilah kisah tentang Garuda Muda, generasi yang memikul harapan jutaan orang, namun dalam perjalanannya, mereka harus menghadapi bukan hanya tantangan di lapangan hijau, tetapi juga suara-suara sumbang, nyinyiran, dan keraguan yang datang dari luar pagar batas negeri. Selama 10 menit ke depan, kita akan membedah perjalanan emosional Timnas U17 Indonesia di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa proses, ketenangan, dan identitas bermain jauh lebih bernilai dari sekedar skor instan. Inilah kisah perlawanan atas keraguan. Setiap generasi memiliki mimpinya sendiri. Dan bagi anak-anak muda Indonesia saat ini, mimpi itu bernama Piala Dunia U17. Sebuah kebanggaan tak terkira, karena nantinya mereka akan berdiri sejajar dengan pemain-pemain muda terbaik dari seluruh penjuru dunia. Namun, layaknya kisah heroik, perjalanan ini tidak pernah mudah. Keraguan mulai menyelimuti, dipicu oleh hasil-hasil uji coba yang belum memuaskan di fase awal persiapan. Keraguan ini bahkan diangkat ke permukaan oleh media-media luar, bahkan dari negara tetangga kita, Vietnam. Sebuah media Vietnam, Soha.vn, sempat menulis kritik tajam menilai Timnas U17 Indonesia bakal kesulitan bersaing di level dunia. Mereka berpendapat, level permainan tim ini masih jauh dari standar Piala Dunia. Contoh utama yang mereka soroti adalah kekalahan tipis 0-1 dari Makedonia Utara dalam training camp di Eropa. Satu-satunya gol yang tercipta di laga itu, ironisnya, datang akibat sebuah blunder elementer dari pemain kita, Putu Panjipasutup. Bagi media Vietnam, kesalahan sederhana itu adalah sorotan besar, seolah menjadi bukti nyata bahwa tim ini belum siap. Inilah tekanan yang harus dihadapi oleh skuad muda kita. Mereka tidak hanya melawan lawan di lapangan hijau, tetapi juga melawan narasi negatif yang menempel. Namun bukankah mereka lupa bahwa sepak bola bukan hanya tentang skor di papan skor, bahwa ini adalah tentang proses membangun mimpi, sebuah proses yang bahkan tim U17 Vietnam sendiri gagal melakukannya karena tidak lolos ke Piala Dunia. Kekalahan melawan Makedonia Utara dengan kesalahan individual yang disorot memang menjadi peringatan. Media Vietnam bahkan menulis, kesalahan individual bek Indonesia Panji bukan hanya masalah bagi sang pemain itu sendiri. Kesalahan ini tidak hanya membuat Indonesia tertinggal, tetapi juga mempengaruhi semangat juang. Mereka menekankan perlunya peningkatan konsentrasi, koordinasi lini pertahanan, serta ketajaman dalam penyelesaian akhir. Inilah tantangan awal. Inilah nyinyiran yang harus dijawab, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keringat dan performa di lapangan. Menghadapi derasnya kritik, Coach Nova Arianto memilih untuk tidak terprovokasi. Ia memilih sikap yang sama sekali berbeda, tetap santai. Filosofi sang pelatih muda ini adalah membiarkan hasil dan proses yang bicara. Bagi Coach Nova, uji coba yang dijalani, terutama di Eropa, bukanlah ajang untuk mencari kemenangan instan. Sebaliknya, itu adalah laboratorium untuk mencari kombinasi terbaik, mencoba semua pemain, dan menguji mental anak asuhnya di bawah tekanan yang nyata. Dalam diam, tanpa janji manis, tanpa retorika yang berlebihan, Coach Nova merajut pelang-pelang identitas bermain Timnas U17. Ia tidak fokus pada skor, ia fokus pada identitas bermain. Skor hanyalah bonus, yang utama adalah bagaimana anak-anak ini mengerti kapan harus bersabar dalam membangun serangan, kapan harus agresif dalam merebut bola, bagaimana caranya menikmati tekanan besar dari ekspektasi publik dan lawan. Fase training camp di Eropa menunjukkan hal ini. Meskipun ada kekalahan, Indonesia juga mampu tampil solid. Kita melihat kemenangan telak 6-0 melawan Septem Free Sofia, atau hasil imbang 1-1 melawan CSKA Sofia. Artinya potensi itu ada. Namun Coach Nova sedang mencari benang merah, merakit puzzle terbaik dari 21 pemain yang ia bawa. Sikap tenang Coach Nova adalah skakmat balik yang paling elegan terhadap media Vietnam. Ia membiarkan proses berbicara. Ia membuktikan bahwa mereka yang gagal lolos ke Piala Dunia U17 tidak perlu merasa paling tahu isi dapur Timnas Indonesia.
Perjalanan Garuda Muda kemudian berlanjut ke Dubai, Uni Arab Emirat, untuk menjalani persiapan akhir. Disinilah semua opini negatif perlahan mulai luntur, seolah terhapus oleh performa yang solid di lapangan. 3 agenda uji coba krusial disiapkan, melawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Awalnya, mereka kembali menelan kekalahan 2-1 melawan Paraguay. Namun, kali ini gaya main Garuda Muda terlihat jauh lebih solid. Mereka lebih berani menguasai bola, menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri yang meningkat. Namun klimaksnya adalah di pertandingan kedua, ketika timnas U17 Indonesia sukses menahan imbang Pantai Gading dengan skor kacamata 0-0. Ini adalah hasil yang mengejutkan dan pantas disorot. Pantai Gading bukanlah lawan sembarangan. Mereka adalah tim kuat asal Afrika yang dikenal punya fisik dan kecepatan luar biasa. Datang ke Piala Dunia U17 dengan status sebagai peringkat ketiga Piala Afrika U17. Hasil imbang ini menjadi kejutan besar yang membuat media Vietnam yang tadinya meremehkan, kini terdiam. Bahkan berbalik memberikan pujian. Soha.vn kembali menulis, kali ini dengan nada apresiasi. Timnas U17 Indonesia telah menunjukkan kejutan besar menjelang duel akbar melawan Brasil di Piala Dunia U17. Mereka memuji Matthew Baker dan kolega yang dinilai mampu menandingi Pantai Gading, tim yang unggul dari segi fisik dan kecepatan. Bahkan strategi Coach Nova untuk menguji kedalaman skuad dengan menurunkan 20 dari 21 pemain yang dibawa ke pertandingan tersebut dinilai sebagai langkah brilian. Itu membuktikan bahwa kedalaman skuad dan koordinasi lini pertahanan Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Media itu menyimpulkan, hasil imbang mereka menunjukkan perkembangan signifikan timnas U17 Indonesia, khususnya di lini pertahanan. Inilah jawaban yang sesungguhnya. Ketenangan Nova Arianto yang disusul dengan hasil imbang yang fantastis melawan tim sekelas Pantai Gading membungkam semua keraguan. Setelah melalui fase persiapan dan membuktikan diri, kini pandangan tertuju pada tantangan sesungguhnya, yaitu Grup H. Grup ini jelas terbilang sulit bagi Indonesia. Peta kekuatan sudah mulai terlihat. Terbaru, Zambia memperlihatkan apa yang disebut video ini sebagai psych war, setelah mereka menang telak 3-1 atas Meksiko dalam ajang U17 Dubai Youth Challenge. Sementara itu, tim unggulan dan raksasa sepak bola dunia, Brasil, menunjukkan keseriusan penuh. Mereka bahkan diketahui telah mengirimkan tim analisanya untuk memantau semua calon lawan, termasuk Indonesia. Ini adalah bukti bahwa Brasil tidak menganggap Indonesia sekedar pelengkap, melainkan lawan yang patut diwaspadai. Di tengah gempuran lawan-lawan kuat ini, ada satu nama yang diklaim akan mencuri perhatian lebih dari skuad Garuda Muda. Matthew Baker. Pemain ini berposisi sebagai bek muda dan saat ini merumput di Melbourne City, bagian dari City Football Group. Usianya baru 16 tahun. Namun ia sudah rutin tampil di tim U23 dan sering dibawa ke tim senior walau baru dalam daftar DSP. Pencapaian ini sudah luar biasa. Melbourne City bahkan telah memberinya kontrak profesional selama 3 tahun, menunjukkan kepercayaan penuh pada potensinya. Yang paling menarik, berada di sistem City Group berarti potensi Baker untuk menembus level lebih tinggi, bahkan dipantau langsung oleh scouting Manchester City adalah hal yang nyata. Andai Baker mampu tampil baik di Piala Dunia, maka peluangnya untuk melompat ke karir yang lebih tinggi akan terbuka lebar. Sorotan ini tidak hanya tertuju pada Baker, namun juga menjadi motivasi bagi semua pemain lain karena setiap individu punya kesempatan yang sama untuk menjadi bintang di panggung dunia. Di balik sorotan stadion yang bergemelak, di balik teriakan penonton yang masif, ada kisah-kisah kecil yang jarang kita lihat. Kisah tentang anak-anak muda yang harus tumbuh lebih cepat dari usianya. Mereka belajar, disiplin, tanggung jawab, dan berjuang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, Indonesia. Bagi sebagian orang, Piala Dunia U17 mungkin hanyalah turnamen kecil. Tapi bagi mereka, inilah panggung impian. Panggung untuk membuktikan bahwa meskipun kita datang dari negara yang belum jadi raksasa sepak bola dunia, kita punya sesuatu yang jauh lebih kuat, hati yang tidak pernah menyerah. Mereka mungkin akan menang atau mungkin juga akan kalah. Mungkin akan ada air mata di ruang ganti, atau tawa lega setelah peluit panjang. Tapi satu hal yang pasti, mereka sudah membuat kita bangga. Membayangkan di usia yang begitu muda, mereka sudah menanggung ekspektasi dari jutaan orang. Dan di tengah pertengahan itu, mereka masih bisa tersenyum,
Masih bisa menunduk berdoa sebelum kick off? Masih bisa saling rangkul dan berkata, "Ayo, kita bisa." Itulah sepak bola sejati. Bukan cuma tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tulus berjuang. Kepada Coach Nova, seluruh staf dan pemain-pemain muda Indonesia, teruslah bermain dengan hati, dengan semangat, dengan rasa cinta pada bendera yang kalian pakai. Dunia mungkin belum sepenuhnya mengenal kalian, tapi mereka akan tahu bahwa dari Asia Tenggara, dari tanah bernama Indonesia, telah lahir generasi yang berani menatap langit dunia. Terbanglah setinggi-tingginya wahai Garuda Muda, karena setiap kepak sayap kalian adalah harapan baru untuk sepak bola negeri ini. Apapun hasilnya nanti, kalian sudah memenangkan hati seluruh rakyat Indonesia.